Ya, ulangi ya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Itu posisi pertama. Jadi Quran memberikan menginisiasi atau mengenalkan atau memperingatkan bahwa di antara posisi keluarga itu ada yang menjadi musuh. Aduwwal lakum. Baik itu apakah anak ataukah istri, suami, mungkin juga keluarga, itu ada yang kemungkinannya bisa menjadi musuh bagi kita. Aduwwal lakum. Fahdharuhum. Maka berhati-hatilah. Berhati-hatilah di situ. Kemudian disambung dengan begini. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kamu memaafkan, berlapang dada dan mengampuni, maka Allah Maha Pengampun. Ini kita menangkap kesan ini bahwa dalam memperlakukan keluarga itu memang ada dua posisi. Ada kalanya kita memang harus mensikapi keluarga kita itu apakah dia itu sebagai ujian kesyukuran kita ataukah menjadi ujian kesabaran. Yang senang kalau dia menjadi ujian kesyukuran. Jadi semuanya serba menyenangkan, kita akhirnya bersyukur. Tapi ada kalanya memang keluarga itu menjadi ujian kesabaran. Jadi maka perintah Quran tadi wa'intafu, memaafkan. Karena maaf itu sebenarnya tertinggi. Kemampuan kesadaran tertinggi seseorang ketika berhadapan dengan orang lain. Wa'intafu, watasfahu, dan juga berlapang dada, sofah. Sofah itu membuka lembaran. Watasfahu, kita berlapang dada, wataghfiru, dan mengampuni, fa innallaha ghafurur rahim. Karena Allah Maha Pengampun. Jadi kesan yang kita tangkap dari ayat ini supaya anak atau keluarga kita itu tidak menjadi musuh, maka sikap terbaik kita adalah kita memaafkan, berlapang dada dan mengampuni ya. Karena kalau tanpa ada itu, kalau yang kita lihat itu sesuatu yang negatifnya, apakah pasangan kita ataukah anak kita yang kita lihat itu negatifnya, maka yang muncul kita tidak akan muncul rasa memaafkan. Tapi kalau kita yang lihat kita positifnya, ya akan muncul adalah memaafkan dan memaklumi. Nah, saya kira termasuk segala kondisi yang kita hadapi di keluarga kita, itu mungkin memang sikap terbaiknya adalah 3 tadi. Ta'fu, wa tasfahu, wa taghfiru. Kira-kira begitu. Kemudian posisi yang kedua, anak itu kalau tadi itu ujian. Ujian itu sebenarnya bisa dua. Bisa ujian kesyukuran tadi, bisa ujian kesabaran. Jadi anak itu bisa menjadi ujian kesabaran bagi kita, tapi juga sekaligus pada saat yang lain menjadi ujian kesyukuran. Ketika dia prestasi dan sebagainya, atau ketika dia sakit menjadi ujian kesabaran. Nah, yang berikutnya, kelompok yang kedua, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, ini yang lebih dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi itu ujian, ya ujian itu bisa dua macam tadi, bisa kesyukuran, bisa kesabaran. Tetapi kalau yang kelompok yang kedua, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu bisa menjadi fitnah. Fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'adzim, dan Allah itu di sisinya akan ada pahala yang sangat besar. Nah, ini yang kelompok yang kedua yang itu tingkatannya lebih tinggi dibandingkan yang pertama. Kalau yang pertama tadi sekedar sebagai malah lebih aduan. Sorry, maaf, beda. Aduan itu jelas-jelas musuh. Tapi kalau fitnah itu ujian itu bisa baik, bisa buruk ya. Fitnah. Nah, yang ketiga, kelompok yang ketiga itu posisi keluarga kita, posisi anak kita, suami dan sebagainya, istri,
itu adalah qurrata. Maka ada di doanya itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu yang memang betul-betul menjadi permata hati kita, menjadi menyenangkan, dan itu sampai di akhirat kita akan bersama. Ini saya kira ayat pertama yang bisa kita renungi tentang posisi keluarga. Saya kira sikap terbaik tadi yang Allah tuntunkan itu ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Itu yang saya kira menjadi penting untuk kita renungi. Nah, yang lain yang saya ingin sampaikan terkait dengan ayat Quran itu begini. Keberadaan keluarga kita itu sebenarnya tidak terbatas di dunia. Kita nanti akan dipertemukan dengan mbak kita, dengan saudara kita, dengan keturunan kita yang mungkin di dunia nggak ketemu. Misalnya dengan kakek moyang. Nah, ini saya misalnya nanti kita coba lihat di surat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Tadi kan At-Tawwabun 14-15. Sekarang ayat Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Itu dikatakan begini. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Surga Aden mereka memasukinya bersama orang-orang yang soleh dari kalangan abaihim. Aba itu jamak dari abun. Ayah. Nah, aba itu kalau dalam bahasa Quran itu lebih dimaknai sebagai nenek moyang. Nenek moyang. Nenek moyang itu bisa jadi kita tidak ketemu karena mereka sudah meninggal, kita belum lahir. Itu nenek moyang. Wa azwajihim juga pasangannya. Saya juga nggak tahu kenapa Quran menggunakan azwaj. Mas Mardiono, kenapa menggunakan azwaj itu? Ya, jadi Quran itu menggunakan istilah azwajihim, ya, wa dzurriyyatihim, dan juga dengan keturunannya. Dzurriyyah itu juga tidak hanya anak dan cucu, tetapi semua keturunan, garis keturunan kita sampai sejauh nanti yang apakah kita ketemu ataukah tidak. Jadi banyak yang tidak ketemu karena kita sudah tidak ada, mereka belum lahir. Ya. Yang jelas itu akan diketemukan. Kita akan ketemu dengan keluarga kita. Itu jadi kalau konsepnya di Quran ini nanti di surga itu akan diketemukan dengan keluarga kita. Tapi syaratnya itu mensolah, sama-sama soleh, sama-sama soleh. Jadi kalau sama-sama soleh, insya Allah di surga nanti akan ketemu. Itu saya membayangkan ya betapa indahnya ya ketika nanti kita ketemu dengan mbah kita, ya. Mbah Buyut, Mbah Cangga, Mbah Warek, Mbah Udeg, Mbah Gantung Siwur, Mbah ke atas sampai ke atas yang karangan bodol katanya tertingginya itu ya. Apa Udeg-udeg Gantung Siwur, Debok Kocok. Sampai ke atas dan juga ke bawah yang sama-sama tidak ketemu di dunia, tetapi karena sama-sama soleh, sama-sama iman itu bisa ketemu. Ini hal kedua yang mungkin bisa kita jadikan bahan renungan bahwa kita akan diketemukan dengan keluarga kita. Karena kita ini pasti punya keluarga. Baik dalam posisi kita sebagai anak maupun sebagai orang tua. Tapi yang jelas kita punya keluarga itu yang nanti akan diketemukan kembali. Syaratnya tadi sama-sama soleh tadi. Ini yang keberadaan kita itu tidak hanya dimensi di dunia, tetapi juga dimensinya di akhirat. Nah, yang menarik lagi setelah tadi ayat tadi dilanjutkan dengan ini. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Para malaikat itu akan masuk ke surga tadi dari berbagai penjuru pintu. Sambil mengucapkan salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Selamat pada kalian semua karena kesabaran kalian. Ini lagi-lagi dimunculkan ada istilah sobartum. Ini nampaknya memang dalam kita menghadapi keluarga itu
itu salah satu di antara kuncinya itu adalah kesabaran. Maka konteksnya pandemi, konteksnya apapun secara prinsip saya kira kesabaran itu memang yang tadi di ayat pertama kita ketemukan kafu wa tasfahu wa taghfiru. Nah, di sini juga bima sabartum. Ini nanti kita akan ketemu dengan keluarga kita sama-sama soleh. Tampaknya kesabaran ini menjadi kunci yang besar untuk membangun kesalehan. Jadi kesalehan keluarga itu tampaknya fondasinya itu adalah dari sisi kesabaran kita mensikapi sikap-sikap keluarga kita ya. Karena keluarga kita itu pasti kalau dirasakan tidak enaknya akan banyak tidak enaknya. Tapi kalau kita sikapi dengan kesabaran, ya di situ pasti akan muncul yang enaknya. Nah, sabar itu berpikiran positif, bukan sekedar menyerah atau menerima. Sabar itu berpikiran positif. Baik, nah ini satu lagi ada ayat lain yang gini. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Ini surah At-Tur ayat 21. Orang-orang yang beriman wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, yang diikuti keimanannya itu oleh dzurriyyahnya, oleh ahli warisnya, oleh keluarganya, oleh keturunannya, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan ketemukan dengan dzurriyyahnya itu. Ya, lagi-lagi kita akan ketemu, konsep Quran itu menunjukkan bahwa kita akan ketemu dengan keluarga kita. Jadi yang kedua tadi kaitannya dengan abaihim azwaj dzurriyyah. Nah, ini menegaskan kembali bahwa walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan kurangi sedikit pun amal mereka sedikit pun min syai', kullu mri'in bima kasaba rahin, setiap orang tergadai dengan amalnya. Mas Agus, aku berapa menit? Lanjut. Ya. Nanti tak cut kalau panjang. Ya. Nanti kalau udah mulai bosan ya dikandung. Kalau udah mulai bosan ya berhenti. Gitu. Jadi kelompok ayat yang ketiga itu 20 sampai 20 ya. Yo. Ayat yang ketiga 20 menit berarti. Menegaskan tentang bahwa kita akan diketemukan dengan dzurriyyah kita. Dengan dzurriyyah, dengan keluarga kita. Nah, ini sebenarnya konsep besar Quran. Konsep bahwa keluarga itu bukan terbatas sebagai pada nuklir family saja. Keluarga itu ya keluarga besar yang terikat dengan ikatan nasab maupun ikatan ikatan nasab maupun ikatan yang pernikahan itu apa namanya, Mas Dimardiono ya. Itu kan nasab, tapi ada juga ikatan keluarga yang karena pernikahan. Dia kan akan ketemu. Nah, ini yang menarik dari konsep Quran tentang keluarga, bahwa nanti di akhirat itu akan ditemukan bukan hanya di dunia. Jadi dimensi keluarga kita ini bukan hanya di dunia, tapi sampai dengan di akhirat. Nah, saya coba membandingkan, ada ayat begini. Apakah ini agak paradoks atau tidak? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu anak dan harta tidak ada gunanya. Sementara tadi itu kan seakan-akan bahwa kita ini diikat dengan ikatan keluarga yang itu akan ketemu. Tetapi ada ayat yaumala yang fa'umalul wala banun. Pada hari itu seakan-akan harta dan anak itu enggak ada manfaatnya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap pada Allah dengan hati yang selamat. Nah, ini kita coba jernihkan mungkin cara pandang kita terhadap terhadap ayat ini, bahwa
Yauma la yanfa'u malun wala banun itu bukan berarti itu bertentangan dengan ayat di atas tadi. Jadi yauma la yanfa'u malun wala banun, bahwa saat itu kita akan menghadap kepada Allah memang masing-masing bertanggungjawabkan amal masing-masing. Keluarga kita tidak bisa menebus kita, tetapi keluarga kita punya andil terhadap surga kita. Ketika kita diikuti keimanannya oleh keluarga kita, maka kita juga akan diketemukan dengan keluarga kita. Jadi saya memahami bahwa yaumala yang fa'umalun wala banun itu bukan berarti bahwa itu bertentangan dengan konsep ayat tadi. Yang pertama tadi bahwa seakan-akan kalau tadi itu seakan-akan keluarga itu nggak punya makna. Padahal nanti kita akan diketemukan di sana dalam kondisi. Nah, tadi saya apa namanya? Di situ ada trik. Kalau sudah cerai, itu akan diketemukan dengan yang mana? Ini tadi saya baca sekilas. Kalau yang cerai, kalau suami istri bercerai lalu masing-masing menikah lagi, dengan keluarga mana yang akan diketemukan lagi di surga? Ya lama atau yang baru? Rumit ini. Rumit ya. Yang jelas begini. Bisa jadi dua-duanya ketemu. Kalau syaratnya sama-sama iman. Syaratnya sama-sama iman. Bukankah di surga itu nanti kita tidak ada lagi rasa-rasa iri, tidak ada rasa benci. Mungkin saja ketemu ya. Tapi Allah alam saya tidak bisa membayangkan begitu. Tetapi konsep Quran hanya mengatakan bahwa kita akan ketemu dengan keluarga besar. Apa namanya? Itu nanti Mas Mardiono yang dinamakan. Nanti yang ketemu sama keluarga yang baru. Kalau istrinya dua, yang satu apa ketemu semuanya, misalnya gitu ya. Mas Mardiono yang punya pengalaman tanya azwaj tadi. Nah, teman-teman semuanya, ini menjadi semacam pemantik ya, motivasi itu bahwa keberadaan keluarga kita itu sekali kita, saya pernah mengatakan gini, sekali kita ada itu sebenarnya selamanya akan ada. Sekali manusia dicipta itu selamanya akan ada sampai dengan batas waktu dia ditiadakan lagi oleh Allah. Jadi manusia itu sebenarnya juga kekal kesananya. Karena manusia itu nanti di akhirnya akan berada di surga ataukah di neraka. Sementara surga atau neraka ini, surga atau neraka itu kekal kan? Nah kalau manusia tempatnya di surga atau neraka, berarti manusia itu sendiri adalah kekal. Tetapi kekekalannya manusia pasti berbeda dengan kekekalan Allah. Kalau kekekalan Allah itu kan bersifat azali dan abadi. Azali itu tidak ada awal, abadi tidak ada akhir. Tapi kalau manusia, surga itu kholidina fiha abada, tidak azali. Azali itu tanpa awal. Nah, kalau Allah itu kan wal awali wal akhir. Tapi kalau manusia itu ada awalnya, ya dari tidak ada menjadi ada, dan setelah ada, dia akan selamanya ada. Apakah dia itu hanya lahir sebentar di dunia, 3 hari, 4 hari, dan seterusnya, atau sampai dengan 70 tahun. Selama dia sudah diciptakan sebagai manusia, maka di sana dia akan ada. Akan seterusnya sampai dengan ila yaumil qiyamah. Itu akan ada. Dia tidak bisa mundur lagi menjadi bukan manusia. Nah, nanti di situ akan ketemu dengan keluarga. Keluarga itu juga kalau memang sama-sama soleh itu akan selamanya. Ya, ini yang kita coba bayangkan lagi. Keluarga kita itu sebuah keabadian nanti di sana. Mungkin itu saja ya. Saya belum banyak. Nanti biar disambung Mas Nanang yang terkait dengan yang di masa pandemi itu. Tapi nanti mungkin kita diskusi saja Mas Agus. Dan yang lainnya saya hanya mencoba memahami beberapa ayat. Mungkin saya sangat terbatas sekali pemahaman saya. Nanti bisa ada yang koreksi, meluruskan apa yang itu dari pemahaman saya. Begitu teman-teman, Mas Agus. Terima kasih perhatiannya. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Yanto yang telah memberikan pemahaman kepada kita semua, terutama lebih kepada pemahaman tentang
agama. Oke, sebelumnya saya langsung aja ke Pak Nanang, mengingat nanti perbedaan waktu antara yang barat dan timur, kasihan terlalu malam bagi yang teman-teman timur. Silakan Pak Nanang, lanjut. Matur nuwun, Mas Agus. Sebentar nih saya colokkan dulu laptop saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan apa yang disampaikan Pak Yanto tadi untuk teman-teman semuanya. Jadi puji dan syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semuanya. Semoga nanti sharing-sharing seperti ini bisa kita diteruskan oleh yang lain, oleh teman-teman, kita saling belajar bersama. Tadi disampaikan oleh Pak Yanto, sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Yanto terkait dengan keluarga, kemudian hakikat keluarga, dan juga bagaimana kita membina keluarga sampai nanti kita insya Allah dipertemukan kembali nanti di surga, dan ada jaminan juga kita akan dipertemukan oleh keluarga kita, oleh leluhur kita nanti di surga. Ini adalah impian kita semuanya, kita bisa hidup kalau kita berdoa ya Rabbana atina fid dunya hasanah, terus bisa bahagia dan juga bisa tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Nah, saya tidak banyak akan menyinggung untuk Al-Quran atau hadis karena saya tidak begitu kalah kalau dengan teman-teman, dengan Pak Yanto. Nah, ini ranahnya Pak Yanto nanti menjelaskan bagaimana menghubungkan dengan dengan Al-Quran dan dengan hadis. Saya lebih pada mungkin yang agak akademik ya Pak Yanto, hal yang terjadi di lapangan yang kita hadapi bersama. Kemudian salah satunya saat ini adalah bagaimana kita mendidik dan membantu adik-adik kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita terkait dengan proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Kita tidak ada yang berharap bahwa kondisi ini terjadi. Kita tidak bisa bertemu sama sekali, bahkan sekarang ini pertemuan dengan orang pun semua saling curiga Pak Yanto, teman-teman semuanya, apakah teman ini sehat atau tidak sebenarnya ini. Ketemu dengan saya ini membawa penyakit atau tidak. Yang dulu salaman itu menjadi sebuah tradisi, sekarang salaman menjadi sebuah yang suatu hal yang menakutkan ya Pak ya. Salaman itu menakutkan, bertemu dengan orang itu menakutkan. Bahkan ada orang bersin pun sekarang, wah ini sehat atau enggak ini, ada orang bersin, ada orang batuk, kemudian sekarang memakai masker itu sudah menjadi etika kesopanan untuk saat ini. Baiklah teman-teman, saya akan share sedikit PowerPoint yang nanti semoga membantu saya dan membantu teman-teman semua untuk melihat kondisi ini jauh lebih ada gambaran-gambaran yang bisa kita lihat bersama. Jadi kalau saya akan bagikan dengan teman-teman semuanya di kondisi saat ini, anak-anak sekarang ini tidak hanya di tempat kita, mungkin di daerah-daerah lain, dan kita alhamdulillah kalau yang di Jawa relatif beruntung, tetapi anak-anak kita yang ada di luar Jawa, mungkin Mbak Elfrida bisa bercerita bagaimana kondisi belajar anak-anak atau adik-adik masyarakat yang ada di daerah di sekitar Ambon sana, sangat berbeda dengan yang ada di Jogja. Saya memiliki teman-teman atau mahasiswa yang bekerja di Kalimantan, di pinggiran Aceh, kemudian di Sulawesi. Kalau mereka itu mau kuliah dengan saya, itu ada yang harus ke kota, kemudian naik motor 2 jam, 3 jam, kemudian perangkatnya tidak mendukung. Justru suatu hal yang tidak disiapkan dari sebelumnya, perangkat-perangkat untuk mendukung pembelajaran yang sifatnya adalah digital untuk saat ini. Dan ini masih didukung oleh ketidakmampuan atau keterbatasan orang tua dengan proses pembelajaran digital. Indonesia ini sangat luas sekali. Indonesia bukan hanya di Jawa, tapi di luar Jawa itu begitu luasnya dengan pembangunan yang belum begitu merata.
Nah, ini tadi kita bicara tentang keluarga kita, anak-anak kita, agendanya sangat padat sekali. Ini mungkin banyak yang stres sebenarnya. Bu Neni mungkin juga stres. Saya pun jujur, saya itu sudah tidak sanggup mendampingi anak saya. Sekarang ini Pak Yanto, justru anak saya itu dua-duanya saya undang guru les ke rumah untuk mendampingi belajar dari pagi sampai sore, Pak. Kalau materi saya nggak bisa. Saya justru ngajari matematika anak SMA sudah angkat tangan saya. Saya suruh ngajari anak saya yang SMP matematika atau yang lain saya sudah angkat tangan. Fisika sudah angkat tangan, sudah tidak lagi. Padahal mereka dikejar deadline, dikejar apapun. Jadi kalau anak di rumah mungkin sering uring-uringan, sering nangis, itu saya kira ya wajar ya Pak ya sekarang ini. Di mana proses pembelajaran tidak pernah bertemu, isinya hanya PR. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semuanya. Anak-anak sekarang hanya PR. Nah, ini terjadi bagaimana dengan kemampuan yang lain. Nah, saya yang ada di kampus ini juga sangat dilematis. Saya ada prodi pendidikan teknik mesin. Bagaimana anak-anak bisa ngelas? Bagaimana mahasiswa bisa praktek bongkar mesin, injeksi, bisa bongkar mesin, kemudian praktek yang lain, praktis tidak bisa. Kemudian teman-teman saya dosen teknik sipil yang harus belajar fondasi, karena seperti itu tidak bisa didaringkan. Mereka harus praktek dan lain-lain. Nah, sama dengan anak-anak kita. Anak-anak saya olahraga itu terpaksa lompat-lompat di depan rumah, kemudian gambar difoto, dikirimkan, setiap pagi harus mendengarkan ceramah dari sekolah, melalui YouTube, kemudian melalui Zoom. Ini semuanya tidaklah mudah. Oleh karena itu, sebagai orang tua, bagaimana kita bisa membantu supaya anak-anak kita ini bisa berjalan dengan baik pendidikannya. Kalau saya mengacu pada konsep Ki Hajar Dewantara, kita di sini konsepnya adalah setiap sekolah, setiap rumah adalah sekolah. Mungkin ini yang perlu ditegakkan Pak Yanto, bahwa setiap rumah adalah sekolah dan setiap orang tua adalah guru. Setiap orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Kalau dalam konteks agama tadi, bagaimana supaya anak-anaknya dan kita menjadi anak yang baik nanti bisa ketemu karena kesolehan dan keimanan kita. Nah, ini yang tidak ada di tempat kita mungkin atau belum maksimal. Yang baru terasa saat ini adalah sekolah, rumah adalah sekolah dan setiap orang tua adalah guru, di mana orang tua harus mengajarkan banyak hal kepada anak-anaknya. Justru kita rasakan ketika pandemi ini berlangsung, orang tua yang angkat tangan, malah orang tua yang sibuk mengerjakan tugas, orang tua yang stres. Nah, setiap permasalahan berbeda-beda, kemudian anak-anak juga stres, orang tua ini relatif stres, kemudian kita lihat anak-anak kita belajar bertumpuk-tumpuk buku di rumah, nih yang punya adik kecil atau masih sekolah, punya anak yang masih sekolah, ini juga mungkin foto-foto seperti ini sering kita lihat anak kita tidak ada lagi yang namanya wajah ceria di rumah. Kecuali yang ini yang sudah frustasi sekolah, ya sudahlah, yang penting saya kumpul tugas dan mereka menikmati. Tapi bagi mereka yang belajarnya serius, nampaknya kok tidak bisa dengan begitu saja tidak mengerjakan PR atau tidak mengumpulkan tugas. Kemudian kita lihat juga sampai ada yang mungkin frustasi, masih ada yang sampai menangis, sampai stres, dibawa ke psikiater, kemudian mungkin sakitnya semakin parah. Nah, ini yang sakit-sakit juga semakin parah, ini yang sampai saat ini juga menjadi dilema, karena ketika sakit tidak bisa ke dokter, tidak bisa kemana-mana, terpaksa harus minum atau diobati di rumah. Bayangkan yang sakit gigi yang lalu berbulan-bulan tidak bisa ke dokter gigi, akhirnya harus menjalani perawatan di rumah, masih menanggung beban. Nah, ini yang memiliki anak sakit ini, kemudian pelajaran beban sekolah yang luar biasa ini, mungkin pernah menjumpai putra-putrinya ada yang nangis sampai stres atau mungkin uring-uringan. Nah, inilah memerlukan kesabaran kita semuanya. Jadi saya setuju dengan Pak Yanto tadi bahwa kita harus mensikapi ini dengan sabar dan juga menjelaskan kepada anak-anak apa arti COVID-19 ini. Kemudian kita lihat anak kita itu sebenarnya mereka membutuhkan bantuan. Nah, sekarang bantuannya orang tua itu seperti apa dengan anak-anak? Apakah anak-anak semua berani untuk menyampaikan? Kadang-kadang anak cuma diam, apalagi yang introvert itu benar-benar diam. Ada masalah, nggak ada masalah, mereka diam. Lama-lama frustasi dan stres. Kalau anaknya mungkin suka diajak bicara, kemudian mau berbicara, itu relatif mudah untuk diajak bicara. Tapi yang diam bagaimana? Kita tidak bisa melihat hati dan pikiran anak-anak tersebut.
Nah, sementara di era modern ini orang tua sibuk bekerja, orang tua hampir mungkin tidak pernah ngaruhke atau bertanya bagaimana sekolahnya, bagaimana mata pelajarannya, bagaimana ininya. Orang tua yang sibuk bekerja sementara anaknya daring. Nah, ini benar-benar anak kita pada posisi yang tidak bahagia, baik pikiran ataupun hatinya. Mereka membutuhkan bantuan kita sebagai orang tua. Tadi Pak Yanto sudah menyinggung banyak bagaimana peranan orang tua untuk menciptakan keluarga yang baik, yang bahagia, jangan sampai berantakan begitu. Tadi juga ada yang bertanya bagaimana keluarga berantakan dan lain-lain. Justru anaknya mungkin juga diam sebenarnya dalam hati, kecuali sudah disiapkan jauh hari. Ini beberapa berita yang kita lihat bersama terjadi di akhir-akhir ini, teman-teman semuanya. Tanggal 23 bulan Oktober yang lalu, siswa bunuh diri diduga depresi karena tugas sekolah daring. KPAI Surati Kemendikbud. Berita ini terjadi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Ini baru beberapa berita. Sampai mereka ada yang depresi, sampai ada yang mereka putus asa. Tidak hanya siswa sebenarnya, mahasiswa pun juga ada yang saya baca di Jawa Barat sudah nggak sanggup lagi akhirnya seperti itu. Bahkan tidak hanya mahasiswa yang muda-muda, mahasiswa yang senior yang sudah berumur pun juga sudah banyak yang mengalami frustasi karena tidak sanggup dengan tugas kuliah daring ini. Kemudian kita lihat berita lagi, terjadi lagi siswa bunuh diri gara-gara sekolah daring. KPAI, dia tidak kuat menanggungnya sendirian. Ini di Tarakan, Kalimantan Utara, tewas bunuh diri, diduga karena tertekan gara-gara tugas yang menumpuk saat sekolah daring. Ini jadi orang tua kalau lepas dengan anak, tidak pernah kontrol, tidak pernah bicara bagaimana keadaan anak, hati dan pikirannya dengan tugas ini. Kalau anaknya tidak kuat, maka kalau stres sih masih bisa diinikan ya, uring-uringan masih oke lah. Tapi kalau sampai kemudian mengambil tindakan yang tidak kita duga-duga sampai bunuh diri. Nah, ini kan sangat menyedihkan sekali. Kemudian selanjutnya terjadi lagi ini tanggal 30 Oktober, belum lama, terjadi lagi siswa SMP bunuh diri karena tekanan belajar daring PJJ. Tugasnya menumpuk, disorot KPAI. Ini terjadi yang di Kalimantan Utara tadi ya. Ini sangat luar biasa teman-teman semuanya, bagaimana proses pembelajaran yang harusnya belajar itu menjadikan siswa dewasa, menjadikan siswa bahagia, tetapi di satu sisi ternyata belajar itu memberikan beban yang luar biasa pada anak-anak kita. Nah, ini perlu nanti kerjasama dengan kita. Jadi kalau kita mungkin ada masalah ya kita sampaikan dengan pihak sekolah, dengan Bapak Ibu guru bagaimana ini sebaiknya. Karena sekolah ini, mohon maaf Pak Yanto, mungkin ini pengalaman yang banyak terjadi bahwa guru hanya memberikan tugas, tapi guru tidak memberikan penjelasan bagaimana mengerjakan tugas itu. Biasanya yang matematika, soal-soal berhitung itu. Kalau sosial mereka masih oke, tapi kalau matematika tidak pernah ada penjelasan, tiba-tiba tugas, kasih soal. Nah, ini anak-anak relatif yang seperti ini. Oleh karena itu, perlu sekali bagaimana kita menyiapkan juga kerjasama dengan sekolah, kemudian orang tua harus memiliki komunikasi yang baik supaya anak-anak bisa berjalan belajar dengan lancar. Kemudian ini terjadi lagi juga tadi KPAI sudah banyak yang diduga bunuh diri karena PJJ, kemudian KPAI soroti juga karena PJJ dengan internet yang tidak merata di berbagai daerah, kemudian perangkat yang tidak punya, dipaksa harus kirim tugas secara online, gurunya tidak mau tahu, yang penting kamu harus kumpul, sampai anaknya jualan orang tuanya jualan barang untuk membeli handphone dibeli tidak bisa mempergunakan. Nah, ini kan suatu masalah yang terus-menerus bisa terjadi jika tidak ada komunikasi yang baik dari sekolah, orang tua juga. Nah, saya setuju dengan Pak Yanto tadi bagaimana kita membentuk sebuah keluarga yang bahagia, keluarga idaman kita semuanya, anak-anak kita bahagia, kita semuanya bahagia bahwa belajar adalah bagian dari proses. Ini saya akan bagikan sedikit teman-teman video. Semoga video ini menjadi
teman-teman tahu, ini mungkin suatu video yang sudah viral beberapa hari yang lalu, mahasiswa PPG pun sampai hilang ingatan. Ini sudah sempat viral videonya. Peserta PPG Angkatan 3 tahun 2020. Hari ini saya mau sampaikan kepada panitia PPG tahun 2020, admin, dosen pembimbing, dosen pengajar, dan rekan-rekan peserta PPG Angkatan 3 kelas IPS. Saya mau sampaikan bahwa saat ini Bapak Severinus tidak bisa melanjutkan kegiatan PPG karena saat ini Bapak Severinus, menurut prediksi kami, Bapak Severinus sepertinya kehilangan ingatan. Beliau tidak bisa mengerjakan tugas PPG lagi sebagai lanjutan dari kegiatan PPG yang sebelumnya. Untuk tugas yang belum diupload mungkin untuk kegiatan hari ini, tapi dari awal kegiatan sampai kemarin Bapak Severinus sempat mengupload tugas-tugasnya. Tapi hari ini Bapak Severinus tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat beliau hanya membuka laptop, namun tidak tahu mengerjakan apa. Jadi kami keluarga mohon pengertian panitia PPG bisa memberikan solusi yang terbaik untuk Severinus, karena walaupun dipaksakan atau kami beri support untuk Severinus terus bekerja, tapi sampai saat ini Bapak Severinus tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Selamat siang dan terima kasih. Ini teman-teman semua, ini salah satu yang terjadi juga di proses pembelajaran yang memang sebenarnya tidak hanya memerlukan kesiapan dari sisi ini ya, dari sisi kesiapan kita dari sisi mengajar, tapi juga siswa yang belajar juga perlu diberikan pendampingan oleh sekolah. Kalau saya mendampingi, mohon maaf, sekarang saya mendampingi teman-teman dari Aceh, Pak Yanto. Saya mendampingi teman-teman dari Aceh sampai memberikan pelatihan bagaimana menggunakan handphone, bagaimana merekam, bagaimana upload, bagaimana membuat video. Jadi kalau saya banyak membuat video tutorial itu saya pergunakan untuk membantu teman-teman yang ada di Aceh. Karena saya banyak membantu, kami punya mahasiswa dari Aceh, dari Kalimantan Utara, perbatasan dengan Malaysia itu. Kami pendekatan yang luar biasa. Nah, anak-anak kita yang tidak punya perangkat, tidak punya pendukung yang kuat, kemudian tiba-tiba disuruh membuat video, tiba-tiba dibuat ini. Nah, ini yang nampaknya sangat berat. Oleh karena itu kita perlu bagaimana kita menyiapkan dan mengantisipasi ini supaya yang pasti anak-anak kita nanti mereka bisa mengikuti pembelajaran ini. Kita ingin suatu keluarga yang bahagia, tadi Pak Yanto sudah memasukkan, ini keluarga kita yang bahagia, kemudian setiap rumah adalah sekolah Pak Yanto, ini yang kami tekankan di Taman Siswa, setiap rumah adalah sekolah dan setiap orang tua adalah guru. Bagaimana ini meresap di masyarakat, bahwa orang tua juga bertanggung jawab dengan pendidikan anak-anaknya, kemudian memimpin anaknya, memberi contoh kepada anak-anaknya, siapkan rumah untuk menjadi tempat di mana anak-anak bisa belajar apapun dari orang tuanya. Karena hal-hal seperti inilah yang kadang-kala kita melupakan pendekatan secara emosional dari kecil ke anak, dari hati ke hati, meluangkan waktu dengan keluarga di sela-sela kesibukan kita.
Kemudian bagaimana ketika kita menasihati anak-anak kita, ini luar biasa. Banyak kan sekali yang dulu orang tua sampai emosi, anaknya mungkin ditampar sampai meninggal dan lain-lain. Ini kan ketidaksabaran dari orang tua. Orang tua mungkin anaknya ribut terus karena daring dan lain-lain, orang tuanya sampai emosi, habis pulsa banyak karena setiap online butuh berapa pulsa begitu. Ini sangat dirasakan betul oleh mahasiswa. Kemudian orang tua adalah contoh bagi anaknya. Apa yang dilakukan orang tua ya insya Allah ya nanti akan ditiru oleh anaknya. Tadi Pak Yanto juga sudah menyinggung banyak bagaimana peranan orang tua supaya anak-anak itu ya belajar dari orang tuanya. Misalnya di rumah kalau orang tuanya rajin membaca ya anaknya mungkin juga akan rajin membaca. Kalau orang tuanya punya kesibukan ayah akan mengikuti. Mungkin ada contoh-contoh yang secara tidak langsung anak itu meniru dari perilaku dan sikap orang-orang tuanya. Ini yang ada pada saat ini, peranan orang tua, juga peranan masyarakat dan peranan sekolah. Kalau dalam konsep pendidikan sekarang ada keluarga, ada sekolah dan masyarakat. Bagaimana menyatukan keluarga tadi? Tapi kalau saya lebih menekankan pada keluarga tadi bahwa rumah adalah sekolah dan orang tua adalah guru. Nah, ini ayat-ayat Al-Qur'an yang surat Luqman ayat 12 sampai 15, teman-teman nanti bisa cek kembali di sana bagaimana kita bisa mendidik Al-Qur'an sesuai dengan Al-Qur'an, menyiapkan anak-anak kita. Jadi ini Pak Yanto sharing saya dengan teman-teman semuanya bagaimana kita bersama nanti memikirkan nasib anak kita di tengah COVID-19 yang kalau informasi hari ini bulan Januari besok sudah tatap muka nampaknya. Sudah mulai tatap muka kalau bulan Januari. Jadi ada tatap muka tapi terbatas. Kalau di beberapa sekolah yang tadi saya menguji UGIN, saya menguji PPG itu, di daerah Aceh itu sudah tatap muka Pak Yanto. Sudah kurang lebih 2 minggu ini sudah tatap muka. Di Sragen juga sudah mulai tatap muka, yang daerah hijau itu sudah tatap muka. Kemudian, nah sekarang yang merah ini mungkin tidak boleh kalau merah. Yang kuning itu masih boleh. Kalau yang kuning itu kan boleh, tapi tidak wajib. Kalau memang dirasa masih ini masih belum boleh. Nah kalau kampus hampir mayoritas kampus itu sekarang lebih lebih pada kampus sekarang semuanya daring. Mungkin tahun depan atau semester depan juga akan ini. Jadi intinya adalah yang pertama kita harus tetap sabar menghadapi situasi ini. Yang berikutnya adalah kita memberikan penjelasan sebaik mungkin kepada anak-anak kita apa COVID-19 ini. Yang terakhir tadi, bagaimana kita menciptakan rumah kita sebagai sekolah dan orang tua adalah guru bagi anak-anaknya sendiri. Saya kira itu yang saya bagikan ke teman-teman semuanya. Terima kasih banyak diskusinya. Nanti kita sambung dengan diskusi atau pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Nanang, terima kasih. Sangat menginspirasi, sangat membuka kita semua bahwa orang tua itu memang harus mempunyai peran utama untuk mendampingi anak. Oke, saya buka season siapa yang ingin berdiskusi silahkan langsung di unmute sendiri ya. Terutama yang pada jadi guru itu atau yang pengalaman di rumah minimal ngadepi anak rada susah. Silahkan. Nanti kita sampai jam 9 ya, insya Allah. Monggo, buka. Atau ada tambahan dari Bu Kurnia, di Bu Kurnia Astuti. Isen lagi. Monggo silahkan. Itu ada Agus tanya, Ades tanya itu Pak Yanto tuh. Oke. Mas Ades itu bagaimana? Di unmute, Des. Pertanyaannya Mas Ades ya tadi ya di sini. Ya, silakan, Des. Terkait sikap sabar dalam perspektif kehidupan keluarga ini. Iya. Jadi ini mau pertanyaan terkait sabar. Sikap sabar itu sebenarnya apakah hanya kemampuan kita menahan emosi ketika menghadapi hal-hal yang mungkin dalam pandangan kita belum sesuai dengan harapan dan keinginan kita, atau dalam kondisi situasi tertentu kita bisa agak meloskan
atau mengurangi kesabaran, kemudian mengubah menjadi mungkin sikap yang agak tegas gitu, Kak. Sambil menunggu Pak Yanto, kalau saya izinkan berbagi, Iya, kalau saya oke, pengen. sabar itu selama ini saya mengajari anak saya untuk melihat sesuatu dengan kita berpikir, mengapa ini terjadi begitu. Jadi menerjemahkan sabar itu apa yang terjadi di rumah dengan kita melihat dan kemudian kita berpikir mengapa ini terjadi. Misalnya sekarang ada COVID-19. Nah, ini kenapa kok ini terjadi? Saya sering ngobrol dengan anak saya. Jadi saya sering sekali ngobrol dengan anak saya, yang besar sama yang kecil, yang besar sama dengan anaknya Mbak Neni sudah kelas 3 SMA sekarang, yang kelas nomor 2 itu kelas 2 mau naik kelas 3 SMP ini sudah mulai nalarnya sudah mulai ini. Saya lebih pada mematangkan nalar anak ketika nanti anak itu melihat banyak fenomena yang terjadi di lapangan. Misalnya, anak ketika mendapatkan PR yang tidak bisa, anak saya itu sering menangis begitu. Kemudian saya bertanya, kenapa harus menangis begitu? Tidak bisa. Ya kalau tidak bisa sudah kirimkan saja apa adanya begitu. Tidak usah dipaksa-paksakan kalau memang belum bisa. Itu sering terjadi. Anak saya yang pertama itu relatif sensitif, gampang nangis, mudah nangis, stresnya tinggi sekali, dan dia sangat tepat waktu sekali, jam 9, semuanya tidak bisa ditolerir yang namanya kedisiplinan waktu, pengerjaan, dan lain-lain. Dari kegiatan sehari seperti itu. Nah, menghadapi anak dengan tipe yang sangat saklek begitu memang tidak mudah. Dan saya juga butuh waktu berkali-kali selalu menjelaskan bahwa semua kejadian ini pasti ada yang bisa kita pikirkan, ada yang bisa kita logikakan begitu. Nah, saya juga ketika menghadapi anak saya, kebetulan karena saya di latar belakang pendidikan ya, saya kadang-kadang tidak begitu banyak emosi gitu loh. Jadi kalau anak saya nangis, ya sudah, kalau tidak bisa mengerjakan PR ya sudah, kumpulkan aja apa adanya. Karena saya tidak pernah menuntut anak saya menjadi juara, anak saya tidak menjadi juara atau menjadi yang nomor 1. Saya biarkan prosesnya berjalan sealamiah mungkin. Nah, sekarang ini yang menjadi masalah Pak Ades, anak-anak itu bekerja atau belajar kadang-kala tuntutan dari orang tua itu, dari orang tua yang memaksakan harus juara. Jadi anak-anak tidak banyak menemukan jati dirinya, sebenarnya dia siapa, kemampuannya di mana, dia punya apa ya, gift atau bakat di mana. Jadi kita kurang melatih anak-anak kita untuk menikmati yang namanya belajar. Kalau saya mencoba kalau dengan anak, ya sudah, hiduplah dengan dirimu sendiri. Kemudian saya mendampingi dia. Kalau misalnya bilang, Pak, saya nggak bisa bahasa Jawa, sudahlah, nggak usah perlu dapat nilai 100 di bahasa Jawa. Toh ini hanya bahasa pelengkap saja. Kan dia sudah memutuskan, besok saya mau kuliah jurusan A, ya udah itu saja. Ekonomi, saya nggak perlu dapat nilai 90, nggak apa-apa. Apakah kamu mau jadi ahli ekonomi? Kan dia bilang tidak, ya sudah cukup saja, nggak perlu dipaksakan belajarnya. Yang penting naik kelas, selesai itu sudah. Bagaimana kita mencintai setiap proses dalam belajar. Nah, ketika cinta atau suka itu muncul dalam hati kita, insya Allah rasa sabar itu akan muncul. Nah, rasa sabar itu tidak muncul karena kita sudah frustasi di awal ya Pak, sudah ada rasa benci, kita nggak suka. Namanya nggak suka apapun, walaupun menunggu itu pekerjaan yang tidak menyenangkan, walaupun hanya 5 menit, mungkin rasanya bisa berjam-jam rasanya, padahal hanya 5 menit menunggu. Tapi ketika kita sedang mojok berdua dengan orang yang kita sukai atau berjalan berdua suami istri, 1 jam pun terasa mungkin hanya beberapa saat karena kita menikmati proses tersebut. Jadi kemudian itu yang saya coba pahami Pak Yanto dengan teman-teman semuanya. Saya mencoba menerjemahkan atau menginterpretasikan apa yang saya hadapi itu dengan selogika mungkin, sehingga nanti ketika logika itu sudah terdefinisi, ya akhirnya saya bisa menemukan hal seperti itu. Memang itu agak susah untuk anak-anak ya, tapi kalau orang tua saya kira itu menjadi bekal untuk menjelaskan ke anak-anak, karena anak-anak kan belum bisa berpikir seperti kita yang bisa melihat sesuatu hal itu dengan akal, kemudian melihat suatu hal itu diambil manfaatnya belum bisa. Mereka masih ini. Nah, ketika orang tuanya sabar, orang tuanya easy going, orang tuanya mungkin ceria, ya insya Allah anak-anaknya pun akan ikutan ceria.
Silakan Pak Yanto, monggo Pak Yanto. Ya, terima kasih. Bang Mani. Oke, makasih Mas Ades. Ya, pertanyaannya Baik. khas dari juga tadi. Saya mungkin menambahkan Pak Nanang tadi, mengenai sabar itu sebenarnya ada proses aktif, bukan pasif menerima keadaan, tetapi aktif dalam membangun pikiran positif. Karena kesabaran itu tidak akan muncul tanpa kita berpikir positif. Sabar itu kalau menurut Hamka itu kan pasangannya syukur. Orang tidak akan bisa sabar kalau nggak bisa syukur. Jadi ketika melihat anak kita ada kekurangannya, itu mungkin kita juga harus melihat kelebihannya. Dan dari situ itu pasti akan tertutupi ya kekurangan tadinya. Jadi kalau Hamka itu kan bilang sabar dan syukur itu seperti sepasang sayap. Kalau satu patah maka dia tidak akan terbang dengan sempurna. Itu kata Buya Hamka. Jadi saya kira dalam kesabaran itu ada proses aktif kita berpikiran positif, mencari titik yang kita itu bisa tadi bisa betul-betul kalau orang Jawa bilang itu mencari untungnya itu. Misalnya udah tabrakan apa itu untung, masih untung. Jadi saya kira titik positifnya itu yang kita cari. Kita berpikiran bukan sekedar menahan emosi untuk tidak marah. Menahan emosi itu memang bagian kalau di konsep Quran itu kan antara afina anin nas sama apa itu yang menahan amarah itu apa yang dia itu ya Allah lupa saya. Pokoknya menahan amarah sama satu afina anin nas kan. Itu kan dua hal. Memaafkan. Ya memaafkan sama satu lagi yang ya Allah jadi lupa di kan ada itu. Jadi satu pihak menahan amarah, satu pihak adalah maafkan. Karena memaafkan itu lebih tinggi dari sekedar menahan amarah. Dan memaafkan itu karena di situ ada proses aktif untuk kita memandang sisi positifnya dari yang kita maafkan. Ini saya kira itu tambahan saya Mas Ades. Oke, matur Oke, terima kasih. Gimana Mas Ades? Siap, matur nuwun. Oke. Yes. Silakan siapa yang mau bertanya atau ikut bercerita pengalaman mendidik anak-anaknya di rumah. Asti. Oh, siap, Mas Dino. Pak Naib, silakan Pak Naib. Padahal Ades itu orang paling sabar. Kok tanya sabar ya? Ya, sebenarnya di sini itu kalau ada Pak Kikir ya cocok ada psikolog, tapi tadi izin karena ada kampanye. Psikolognya timbul. Dewan. Mas Nowo, monggo Mas. Coba. Keluarga saya Mas Nanang. Tentu ada kekirangan. Ya silakan Pak Sumartino. Untuk Pak Yanto nih, Pak Yanto ada doa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Nah, di situ ada kalimat azwajina. Azwaj lagi ya. Padahal azwajina itu padahal sama satu orang itu gimana? Berarti apakah satu orang itu bisa punya istri lebih dari 1, 2, 3 itu? Konteks azwajina itu. Kenapa, Yanto? Ya. Ya harus dibuka tafsirnya lagi itu kenapa pakai azwaj ya. Oh iya tadi ternyata di Quran tadi ya semuanya pakai azwaj ya. Ya ini Quran itu kan mengantisipasi yang terbanyak. Kalau nanti hanya pakai yang zauj saja, ternyata dalam Quran memang diperbolehkan lebih dari satu. Jadi artinya kalau yang banyak saja terkena, apalagi hanya satu. Jadi saya kira logika Quran itu tidak mengharuskan, tetapi kan ada kebolehan. Kalau ketika nanti ada kebolehan lebih dari satu, maka doanya tidak hanya untuk yang satu, tapi untuk semuanya. Maka Rabbana hab lana min azwajina, di situ tidak keharusan harus banyak kan, tetapi ada kebolehan. Kalau misalnya ada boleh ya berarti misalnya ternyata ditakdirkan kuat kedua. Kayak Mas Mardiana itu ngepet itu. Ya, tapi nggak berani. Hanya geluduknya aja.
Jadi kalau misalnya ada orang yang memang diperbolehkan, memang yang dia bisa lebih dari satu, kan doanya tidak salah. Tapi kalau kita hanya satu, asbasi tidak menyalahi. Pasangan-pasangan hidup kita itu kan nanti di akhirat mungkin kan katanya kalau kita soleh itu kan di akhirat kan dikasih 70 bidadari itu. Kan tidak hanya satu itu. Mungkin maksudnya. Tapi nanti dilihat lagi tafsirnya. Pak Naib pengen nikah nah, oke. Semangat sekali dari Azbas. Gimana Pak Sumarjono? Disambi. Sing takon kabur. Silakan teman-teman yang akan bertestimoni selama bulan pandemi ini dalam mendampingi anak-anak pembelajaran di rumah. Mas Imam Dunowo ini juga guru ini, silakan Mas Imam. Ya, Mas Imam. Ya Mas Imam. Kita Mas. Silaturahim lah. Mas Imam itu ngajar di mana? Turun, Mas Agus. Saya di Depok, Pak Yai. Ngajarnya di SMP. Oh. SMP swasta saya. Iya, ini alhamdulillah bisa silaturahim. Saya pertemuan pertama kemarin sama Pak Agung itu juga kelupaan. Jadi aduh rugi sekali nih kayaknya. Jadi kita bisa sharing dengan para ahli ini ya. Masya Allah. Pak Des, sehat Pak Des? Lama sekali nggak ketemu nih. Masya Allah. Alhamdulillah sehat semua, insya Allah. Ya. Ya, teman-teman, saya sharing aja lah. Jadi tadi petuah-petuahnya sudah sangat luar biasa. Dari Pak Nanang juga ada luar biasa. Sabar itu, saya gini. Kalau menghadapi anak sama mungkin keluarga ya. Itu satu yang coba kita terapkan itu bagaimana kita mau mendengarkan. Kadang nafsu kita itu kan nafsu untuk lebih banyak ngomong ya. Apalagi dengan anak gitu ya. Kalau yang bapak gitu ya, suami dengan istri gitu kan. Kayak laki-laki itu kan juara kan gitu ya. Meskipun banyak yang perempuan itu banyak ngomong. Tapi kayaknya yang di sini enggak lah. Ya. Jadi sabar itu adalah saya ini mungkin praktis saja ya, nggak pakai teori, mungkin teori pendidikan ya Pak Nanang ya. Itu seni mendengarkan. Kalau kita mau bersabar itu, bagaimana kita mau mendengarkan dengan siapa kita ingin mempraktekkan kesabaran itu. Kalau dengan anak gitu ya, anak ribut misalnya gitu ya, berarti ya kita harus mau mendengarkan sebetulnya mengapa anak itu ribut gitu ya, atau tadi misalnya mengapa anak itu uring-uringan gitu. Nah itu kan kita mesti mendengarkan dulu keluhan si anak itu apa. Nah dari situ saya yakin kalau kita mau mendengarkan itu akan banyak solusi yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau yang kita hadirkan itu lebih banyak syahwatul lisan ya biasanya ya. Jadi minat untuk lebih banyak ngomong, lebih ngonek-ngonek kayak gitu ya. Nah itu yang pasti yang akan muncul ya ketidaksabaran. Nah itu mungkin termasuk kayak saya ketika menghadapi anak-anak didik saya di sekolah itu. Ya, apalagi mereka itu beda dengan generasi kita ya waktu sekolah dulu. Ya anak-anak sekarang itu kan kecenderungan guru itu melonjak. Nah itu luar biasa, memang ujian kesabaran guru itu luar biasa. Ya di sini yang mungkin sebagai guru juga mungkin mengalami hal yang sama ya. Temannya apa? Nah termasuk dengan keluarga kita lah, dengan istri kita atau suami kita, mungkin harus kita lebih banyak mendengar daripada kita lebih banyak berbicara.
Insya Allah itu banyak solusinya nanti. Terus yang kedua ini Pak Agus nih ya, saya sharing aja nih. Kalau para anak-anak itu, terutama anak-anak kita masing-masing ya, biar nggak bosan di rumah itu memang ada seninya juga. Ini yang pertama itu kita harus tahu potensi anak kita. Jadi anak kita itu potensinya apa itu ya kita harus bisa mengembangkannya. Kadang kita maunya orang tua ya, bukan maunya anak kita. Nah, jadi kita sebagai orang tua harus tahu persis apa potensi anak kita yang menonjol, yang memang anak kita itu punya keahlian di situ. Nah, masalahnya nih nggak tahu potensinya ini. Ya, yang masalahnya orang tua nggak tahu potensi anaknya gitu ya. Nah ini ya memang harus banyak sharing ya teman-teman ya. Mungkin kita harus banyak sharing dengan orang tua yang lain. Ya, sebagai orang tua juga harus harus mau berbagi, mau bercerita. Insya Allah kalau misalnya kita nggak tahu potensi anak kita, dengan kita bercerita dengan orang lain, berbagi dengan orang lain, maka insya Allah kita juga akan dapat banyak masukan tentang bagaimana anak-anak kita mendidik anak-anak kita. Arahkan anak kita untuk dia senang apa itu, yuk kita ikutilah. Gitu ya. Yang penting kita udah punya batasan-batasan agar anak itu terhindar dari hal-hal yang negatif. Nah mungkin itu Pak Agus, sharing aja. Kalau saya dikasih mic itu kadang lupa waktu Pak Agus. Sorry yo. Sip. Oke, terima kasih Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapa yang akan bertestimoni lagi? Yang paling jauh dari Ambon. Ambon. Silakan ini juga Bu Well, silakan. Mumpung belum tidur, Bu dosen itu juga pengalaman mengajar. Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih sudah bisa hadir pada pertemuan ini ya. Malam ini. Di Ambon ini lagi musim La Nina ini. Kadang hujan, kadang panas. Kemudian mohon maaf sebelumnya, pertemuan sebelumnya tidak bisa berpartisipasi karena lupa. Ini untung tadi sama Pak Agus ini di Japri, makanya loh, oh iya ta. Kalau enggak ya lagi gitu ya, lupa lagi. Baik, terima kasih. Kalau pengalaman di Ambon ya, kebetulan saya juga punya 3 orang anak, 2 masih di SD gitu ya. Kebetulan kalau anak saya karena di sekolah swasta, jadi ya memang seperti tadi ada beberapa testimoni beberapa teman ya. Jadi memang kadang-kadang jenuh juga kan karena udah mau hampir 1 semester. Udah mau 2 semester. 2 semester jenuh. Ya pandai-pandai aja. Kebetulan alhamdulillah sekarang di Ambon udah zona orange. Jadi sudah bisa keluar-keluar. Walaupun dulu tuh kan, tapi memang ada beberapa kabupaten yang memang harus pakai tes swab juga gitu ya. Nah, tapi ya sambil bisa refreshing lah gitu ya. Jadi supaya tidak jenuh. Kemudian yang penting kita sebagai orang tua juga sering komunikasi yang intens dengan ustadz-ustazahnya supaya atau guru-gurunya supaya bisa nemu nih jalannya di mana. Apalagi kebetulan saya juga bekerja gitu ya. Itu kalau nggak ada komunikasi dengan ustadz-ustazahnya itu juga bingung juga gitu. Termasuk juga berkomunikasi dengan teman-teman di kampus, di jurusan. Wah, mohon maaf ya kalau pagi belum bisa stay di kampus gitu. Jadi nanti jam siang atau kemudian jadwalnya juga dipindah kayak gitu. Ya itu aja kalau pengalaman. Terus kalau tadi Pak Nanang bilang gimana nih Mbak El kalau di Ambon ya atau di Maluku. Ya kita katanya kalau di Ambon Maluku kan provinsi kepulauan ya. Jadi memang termasuk mahasiswa saya sendiri. Kebetulan saya di IAIN Ambon, saya di Fakultas Tarbiyah, ya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Memang sangat sulit anak-anaknya itu, apalagi daerah kepulauan. Bahkan Bu,
saya udah di jaringan tower nih Bu, nggak dapat. Ataupun kemudian saya sudah di ujung di pantai, kayak gitulah. Bu, bahkan ada kebetulan salah satu mahasiswa itu, Bu, saya sudah di atas gunung nih, gitu-gitu ya. Jadi memang banyak cerita lah kalau kami di daerah kepulauan, karena berhubung sudah zona orange, jadi dan menghendaki praktikum, jadi memang beberapa mahasiswa kami sudah hanya 1-2 orang aja yang ada di luar kota. Jadi banyak yang sudah di kota Ambon, jadi pertemuannya hampir 1 bulan terakhir ini kita sudah masuk offline, beberapa fakultas. Memang kalau pimpinan dari rektor kan memang dibilang ya tidak boleh gitu ya, tapi tergantung karena kondisi beberapa seperti tadi Pak Nanang bilang ya, wah ini mau praktikumnya gimana atau ngajarnya gimana. Nah, begitupun juga kami di Ambon kembali ke dosen masing-masing untuk untuk bisa memberi materi, apalagi kalau mau praktikum-praktikum seperti itu. Yang penting protokol kesehatannya gitu. Terus kalau umpamanya memang walaupun di kota Ambon, beberapa orang tua yang mungkin seperti kebanyakan juga gitu ya, gagap teknologi ataupun maaf belum memiliki media seperti itu, ya banyak cara sih. Salah satunya kunjungan guru-guru. Kunjungan guru-guru ke rumah-rumah orang tua, terus dibagi per kelompok-kelompok seperti itu. Terus ada juga yang dibagilah di kelompok-kelompok kecil. Jadi satu kelas misalnya ada 20 orang atau 30 orang, nanti dibagi per shift-nya. Jadi memang sangat salut sekali ya kepada bapak-bapak, ibu, para guru, ustadz, ustazah gitu ya. Mereka perjuangannya, apalagi kami daerah kepulauan. Tapi kalau di pulau-pulau, karena kebetulan sekitar Agustus itu saya sempat sempat jalan-jalan lah ya, sempat keluar kota di Pulau Seram itu, di sana tuh alhamdulillah karena mungkin orang Ambon bilang tuh su pastiu begitu ya, su pastiu, su masa bodoh lah gitu. Jadi sampai sekarang apa sih COVID itu apa gitu ya. Jadi mereka sudah mengadakan pertemuan tatap muka seperti itu. Jadi kembali ke tadi ya zonanya ya, zona. Jadi penanganan di tiap kabupaten, kota juga berbeda-beda. Termasuk kami di IAIN juga gitu. Walaupun kemarin sempat ada waktu PBAK-nya tuh ospeknya tuh sempat ditegur ya, tapi ya alhamdulillah lah semua bisa diatasi ya karena komunikasi aja seperti itu. Mungkin itu aja sharing dari kami di ujung Indonesia Timur. Salam kenal untuk teman-teman semua, salam kangen, Masya Allah. Wah, ada Gus Hasib ini baru kelihatan, baru pulang ngaji. Oke, matur suwun semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Elfrida yang telah berbagi di Zoom ini. Oke, ini disepakati aja nanti kita mau sampai jam berapa? Monggo. Maksimal 9:30 gimana? Maksimal 9:30. Oke, kalau masih ada yang mau menambah. Gus Hasib, Gus Hasib. Silahkan nih Pak Kiai, tak panggil nih Pak Kiai. Gus Hasib. Iki meng fotone tok apa ana wonge iki? Assalamualaikum Gus Hasib. Oke. Kalau belum ada ya sedikit saya tak bercerita. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gus Hasib, silakan. Mendengar, nyimak. Lanjut. Oke. Ya. Karena saya di sini juga sebagai salah satu yang kebetulan juga mengajar anak-anak, dan ini saya kebetulan di SD. Kalau saya lebih ini dalam masa pandemi ini karena banyak beberapa guru itu yang mengajar juga mengejar tugas-tugas dari anak. Kalau saya lebih memberikan apresiasi kepada anak bahwa anak itu mengirim tugas itu sudah saya apresiasi sekali.
Jadi untuk materinya itu kita nomor 2-kan karena ini kondisional. Beda dengan kalau kita pembelajaran secara tatap muka langsung, materi harus kita sampaikan sesuai dengan kurikulum yang baku. Tapi karena ini pandemi dan anak kan semuanya juga akan mengalami kendala, terutama kepada jaringan, kuota, dan alat medianya. Karena saya lebih pembelajarannya ke video karena saya di olahraga lebih ke gerak. Jadi ya saya apresiasi anak itu mau beraktivitas dan ngirim itu sudah saya apresiasi. Masalah gerakannya benar atau salah saya kesampingkan. Cuman ya kalau gerakannya fatal baru saya kasih koreksi. Karena kalau gerakannya tidak benar bisa mengakibatkan cedera. Nah, itu kalau di olahraga. Dan kebetulan saya di masa pandemi ini ada istilahnya garapan lah istilahnya. Saya kebetulan akan menggarap kemarin sih di presentasi di Kemendikbud ada 4 daerah yaitu di Kupang, di Kayong, Jambi, dan di Bangka Belitung. Kenapa pemerintah punya program kejar mutu pendampingan terhadap pembelajaran bagi anak-anak yang berdampak? Karena terus terang saja di daerah itu sebenarnya banyak zona hijau. Tetapi karena terikat oleh peraturan pusat, maka juga akan berimbas kepada daerah yang zona hijau untuk melakukan daring. Padahal ini program saya itu di daerah 3T. Ya kita tahu sendirilah di 3T itu seperti apa. Terdepan, terluar, dan terapa yang satu ya, terdalam ya. Dan di sana itu kita disuruh mendampingi pembelajaran yang akan melibatkan anak, orang tua, dan guru. Cuman di saya setelah melihat modul untuk pembelajaran, modul anak itu 1 minggu kok tebalnya 176. Padahal biasanya itu 1 semester atau setengah tahun itu tebalnya 176. Ini 1 minggu 176. Saya juga gede-gede sekali ini pemerintah itu membuat modul kayak gini. Dan literasi. Nah, kalau di daerah pedalaman ya saya yakin anak-anak nggak akan membaca lah. Paling enggak itu harus bergambar. Ya tapi mau gimana lagi karena namanya ini akhir tahun kemungkinan ya kejar tayang sehingga kejar mutu. Jadi seperti itulah yang berdampak di daerah. Kasihan bener pembelajaran kita itu sekarang. Di daerah saya aja banyak anak yang lebih mementingkan bermain, dalam artian saya mendapat laporan dari wali siswa itu anak-anak kelihatannya udah acuh dengan pembelajaran ini. Kalau ditanya, Dek, kerjaan tugas belum? Nanti juga dikerjakan ibu, bapak. Jadi anak lebih pagi-pagi bangun tidur udah lari, main game ke tempat teman, kumpul di sana, kumpul di sini. Ya, itu tantangan bagi kita semuanya untuk mendampingi anak-anak kita. Ya, kalau kita mau maksa juga susah karena ya anak SD itu dia merasa libur sebenarnya sekolah seperti ini tuh. Kalau dia di rumah itu asumsinya ya libur, sehingga lebih banyak main dan ya mau tidak mau karena kondisional ya kalau di daerah kota memang saya jarang melihat guru kunjungan. Tapi kalau di daerah desa iya karena di sana terkendala oleh sinyal dan di tempat saya itu kan orang tuanya kebanyakan buruh di lereng Merapi sebagai penambang pasir. Jadi HP-nya ya pasti dibawa ibunya. Saya itu justru susah kalau daring. Kadang ngirim tugas itu jam 11 malam. Kalau nggak segera direkap, nanti ketindih tugas-tugas lain hilang. Memang pusing sekali. Jadi setiap hari saya harus membawa kertas untuk rekapan seperti ini dari untuk mentalis anak-anak yang sudah mengirim tugas. Ya, itulah kondisi yang sebenarnya terjadi di negara kita itu. Ya itu saja dari saya. Silahkan kalau ada teman-teman yang ingin menambah, monggo pengalaman mendampingi anak-anaknya.
Kayak anak saya aja kalau pagi udah sepedaan keliling kampung, tugas belum dikerjakan, padahal ini juga akan penilaian akhir semester mulai besok Senin. Monggo silakan, jangan Ora apa-apa, Gus. Sing penting bahagia, Gus, anak. Oh, kalau saya prinsipnya seperti itu, Mam. Yang penting anaknya itu enjoy. Kayak ngene kok digawe ikut ngemesake lah bocah-bocah. Monggo. Siapa yang ingin masuk silakan. Nah, sudah, kalau jadi saya akan ke Pendau ini, Pak. Yang jauh lagi siapa, Gus? Gimana? Yang jauh lagi Yang jauh siapa? lagi Bu Siti Ismiatun Rahman Jeporo. Ini ada Sofyan nih. Ada meeting SS itu siapa ya? Sarkowi atau bukan ya? Monggo Pak Hasib. Closing statement Pak Hasib. Sekalian berdoa nanti. Iya itu. Bos. Ayo Pak Kiai Hasib. Kiai, buka video nih. Lah gitu. Silakan Pak Hasib. Cak Hasib. Ayo Cak Hasib. Kangen loh, buka video nih, Kang. Nah, adalah gantengnya kita. Ya. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peteng, Gus. Seneng ya. Peteng. Lampunya dinyalakan. Enggak apa-apa. Iki ben peteng ya. Yang penting hati kita terang. Iya. Tadi sempat ini ya. Saya belum sempat dengar semuanya, tapi intinya kan tentang pembelajaran anak. Tapi saya ngambil hikmahnya. Mungkin saja ke depannya cara belajar kita juga akan berubah. Jadi kita juga akan belajar model daring itu, anak-anak kita jadi lebih siap dengan teknologi mestinya. Walaupun jelas banyak tantangan. Tapi kayaknya kalau di kampung-kampung ini justru sistem pembelajaran tradisional kayak ngaji itu masih berjalan ya. Itu saya kira juga jadi satu keuntungan. Jadi anak-anak lebih konsentrasi untuk belajar agama, mungkin begitu kalau saya. Ya, semuanya ada kelemahannya. Tapi semoga saja ini justru menjadikan kita lebih kuat lagi ke depannya generasi kita untuk siap belajar dengan model baru. Jadi kayaknya perubahan paradigma nantinya. Kayaknya begitu. Di setiap musibah pasti ada berkah. Semoga kita semuanya siap menerimanya. Tetap diberi kesehatan, tetap diberi ikatan kebahagiaan. Ada Neni. Ya Allah, ya. Gitu saja doanya. Balikan Pak Soyanto. Ya Allah, ngapain? Ya. Tiga saya Allah itu. Ganti malah tersempurna ya. Iya. Wes gitu dulu. Bu Elfrida. Konsentrasi ya, Gus. Hilang konsentrasiku. Ra iso ngomong ya Mas Imam. Ngono wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masih ada lagi? Pak Sofyan, gimana? Atau Bu Ningsih? Ini juga pengajar juga. Kalau ini tukang cekel duit ini, Sofyan. Atau Mbak Neni, silakan menghadapi anaknya 3 di rumah itu. Gimana nih? Ya, silakan bertestimoni, silakan menghadapi anaknya 3 selama pembelajaran di rumah.
semuanya. Bercerita Saya- aja. Masih mute nggak sih Gus? Enggak. Enggak ya. Ya. Oh, kalau aku pengalamannya selama ini mah kalau yang besar kan sudah ya maksudnya lebih mandiri kan, udah bisa dilepas. Nah, yang kecil ini yang SD yang kayak Agus bilang tadi, ya rasanya liburan gitu. Merasa libur terus. Jadi untuk apa ya bosen gitu ngerjain, kalau di sekolahnya kan dapat worksheet gitu kan ya, Zoom-nya cuma kalau untuk Zoom paling seminggu 2 kali ya, 2 kali. Nah ya itu ngerjain tugas juga kadang nggak selesai gitu ya, padahal kita juga udah dampingin gitu ya, bosan aja kayaknya gitu, dia udah lebih banyak mainnya ya susah juga mau dipaksa-paksa ya, akhirnya ya kadang ya senewan kadang di rumah tuh ya, tapi ya udah gimana lagi gitu ya, dia udah apa buat nonton ya biasanya kan karena di sekolah kan belajar bareng teman-teman, senang gitu kan sambil main mungkin kan, dianggapnya sambil bermain juga. Kalau di rumah kan cuma ibunya juga yang mungkin ayo kerja, ayo kerja. Lebih apa ya, bosen ya dek. Yang gitu aja sih, jadi nggak terlalu dipaksa juga akhirnya. Gitu aja Gus. Oke, terima kasih. Itulah memang serba-serbinya di masa pandemi itu, pengalaman masing-masing. Iya, kalau anakku anakku yang nomor 2 sih udah di pondok, udah kembali ke pondok, jadi tinggal 2 di rumah. Ini Mbak Nurahyani nih, gimana ini? Ini juga punya anak kecil-kecil nih. Silahkan. Di unmute. Loh, kok mah hilang? Yuk, silakan. Suara nih. Enggak, udah masuk. Jadi teman-teman mungkin ada yang lupa sama saya gitu ya. Saya sekarang tinggal di Solo, jadi kalau misalnya ada yang main Banget suaranya ya. gitu, nanti kita ketemu. Pandemi nggak apa-apa ya, ketemu ya, kita jaga jarak. Gitu ya. Pak Agus besok mau ke Solo, jaga jarak. Suarane ra krungu. Wong Solo. Sulawesi. Jadi anak saya itu yang di rumah tinggal 1, kecil, umurnya 5 tahun. Nah ini mungkin mumpung di sini banyak pendidik-pendidik, mungkin sekalian saya tanya nih, untuk usia anak masuk kelas SD itu idealnya umur berapa sih? 6 apa 7 tahun gitu. Kalau di negeri kan 7 tahun. Kalau swasta itu 6 tahun udah bisa gitu. Nah, omah wis langsung ngopeni di sekolahke. Sekolah juga sama aja, daring gitu. Itu sih. Ya ini sih lebih ke apa ya? Takutnya si anak itu kalau belum siap, nanti kalau rencananya sih saya nggak masukkan ke SD biasa. Di sini tuh lagi banyak menjamur itu namanya KUTAP sama STTD ya, sekolah tahfidz tingkat dasar. Nah itu kan levelnya apa ya? Ya levelnya level SD, tapi umurnya sih nggak terlalu diiniin, nggak terlalu dibatasin kayak negeri gitu. Jadi sempat bingung juga mau tak masukin tahun ini apa tahun depan gitu. Antara umur 6 tahun atau 7 tahun. Nah, mungkin para ahli pendidik di sini nih gimana sih baiknya 6 atau 7 tahun gitu. Itu aja sih. Silakan Pak Dikan. Jawab. Sebentar, tak cari Dengan lokasi teori. dulu. Dijawab Saya dengan tuh teori ya. aku sini ruangan loh, rapat belakang itu. Ini masih lembur-burang teman-teman di belakang. Saya tak cari tempat biar tidak mengganggu teman-teman. Ini semua
Oke, Mbak Nur, kalau saya anak saya itu semua masuk di umur 6 tahun. Tetapi kalau regulasi dari pemerintah memang 7 tahun, bahkan 7 tahun lebih itu bagus ya. Itu pertimbangan secara teori pemerintah loh. Tetapi kalau saya melihat selama ini 6 tahun itu sudah bisa. Bahkan anak saya yang pertama itu masuk SD umur 5,5, belum ada 6 tahun. Dan sekarang lancar, nggak ada masalah. Memang secara psikologis ketika kita lihat setiap anak itu memiliki kecepatan berpikir, kecepatan untuk belajar, kecepatan untuk siap, kematangan secara emosional, kematangan secara fisik juga berbeda-beda. Jadi kalau kita mengambil keputusan bahwa anak saya umur 6 tahun siap dimasukkan di SD, kalau masuk ke sekolah pemerintah itu tidak bisa. Kita hanya terbentur sama regulasi dari pemerintah. Oleh karena akhirnya saya memutuskan masukkan di sekolah swasta. Dan sekolah swasta ternyata meskipun anak saya masuk di sekolah yang relatif umurnya masih muda, tetapi secara prestasi, secara kemauan untuk belajar itu juga tidak kalah dengan temannya yang usianya mungkin 6,5 kalau 7. Tapi kalau yang pengalaman saya lihat selama ini di sekolah swasta itu rata-rata malah umur 6 tahun begitu, jarang yang 7. Nah, ini pengalaman saya. Kalau saya melihatnya nanti dari sisi kesiapan anak kita untuk masuk ke sekolah itu. Kalau memang sudah siap, ya kita masukkan, tapi dengan resiko tidak bisa masuk ke sekolah negeri, bisanya di sekolah swasta. Anak saya semua dua-duanya masuk SD itu umur 6 tahun semuanya. Jadi kalau dibanding dengan teman-teman yang mereka masuk negeri, ketika di SMP anak saya 1,5 tahun lebih muda dari teman-teman satu kelasnya. Karena anak saya mengikuti, kebetulan anak saya yang pertama itu kan mengikuti ketika saya ada di Australia. Dan di Australia itu mereka umur 6 tahun sudah masuk year 1. Jadi beda dengan Indonesia. Saya kurang tahu di Indonesia kenapa menggunakan usia 7,5 tahun. Mungkin 7,5 tahun untuk kematangan orang Indonesia lebih baik daripada orang-orang bule ya. Saya kira segitu. Monggo Pak Yanto, kalau Pak Yanto mungkin dari sisi agama ini. Kalau teman-teman mungkin yang di swasta relatif sama ya. Masukkan anak-anaknya lebih muda daripada kalau kita memasukkan di negeri. Kalau negeri itu karena peraturan pemerintah di Jogja itu malah semakin tua semakin dapat negeri yang bagus ya sekolahnya. Oh iya dah. Iya, ada yang hampir 8 tahun SD, tapi bagi saya anak nanti 8 tahun baru masuk SD ya dia habis umurnya gitu loh. Semakin lama umurnya. Pak Asep ditinjau dari Pak Yanto. Pak Mardiono juga itu. Monggo Pak Mardiono, Mas Mardiono ini anaknya masuk SD umur berapa Mas? Umur 7 tahun, 7 tahun lebih sedikit lah. Masuk negeri? Ora swasta Mas, swasta. Tapi ya 7 tahun. 7 tahun ya. Iya, dua anak itu berbeda karakter loh, itu paham itu. Iya, iya. Alimah, kalau kurang alimah ya biasa tuh. Rodok nakal kayak bapaknya mungkin. Pencak silat tuh. Ini waktunya tinggal 5 menit. Saya serahkan pada Gus Hasib atau Pak Suyanto untuk mengakhiri closing berdoa. Semoga Gus Hasib, tapi saya terima kasih dulu aja Mas Agus. Monggo Gus Hasib saja. Gus Hasib ini punya sekolah ini. Monggo Gus Hasib yang biasa menerima siswa di rumahnya, di sekolahnya. Pertimbangannya seperti apa? Gus Hasib. Monggo. Oke. Gus Hasib. Teman-teman saya minta maaf kalau banyak yang salah tadi. Terima kasih semuanya. Gus Hasib silakan ditutup doa. Terima kasih pada teman-teman yang telah berkenan mengikuti sampai akhir sehingga kita dapat sharing pengalaman. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menjaga silaturahmi. Karena waktu sudah malam, mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Saya silakan pada Gus Hasib untuk memimpin. Ya. Langsung ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad wa tanfarju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim mustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi washabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati kulli ma'lumin lak. Rabbana ablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan dibuka semuanya suaranya. Dites pakai batuk-batuk. Oke, pada teman-teman, apabila saya dalam memandu mengantarkan acara pada malam hari ini banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita tutup live bersama-sama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Dekan. Semuanya. Ampun, udah setengah 12 ya. Saya masih ngelembur ini sampai Ya, malam setengah ini. 12. Ambil nunggu suami, lagi nunggu suami belum pulang. Ya Allah. Pulang jam berapa ya? Enggak, karena kebetulan suami di Poltekkes lagi akreditasi daring, akreditasi KL daring. Terus besok ada wisuda di hotel, jadi masih panitia gitu. Belum malam. Belum malam dengan teman-teman. Terima kasih. Love ya. Terima kasih semua ya. Ya, makasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.